Saudara, ancaman lain menghantui Indonesia di tengah krisis kesehatan pandemi COVID-19. Musim kemarau dan peristiwa tahunan kebakaran hutan dan lahan mulai berlangsung di Sumatera, Kalimantan, dan juga Sulawesi. Mungkin ini yang banyak luput dipikirkan oleh banyak orang. Presiden Joko Widodo telah mengingatkan jajarannya tidak surut mencegah kebakaran hutan lahan di tengah kesibukan mengatasi pandemi corona. Sejauh mana penanganan dan strategi Karhutla kebakaran hutan dan lahan? Saat ini kita bahas bersama Ruanda Agung Sugardiman, ia adalah Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Widodo Muktio, Dirjen Informasi Kebijakan Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Ini banyak yang tidak dipikirkan oleh orang kebanyakan mungkin ya, bahwa di pandemi COVID ini orang yang kemudian sakit, katakanlah seperti itu, bisa mengalami sesak nafas. Ada potensi kemudian kebakaran hutan yang terjadi dan itu sungguh memperparah apa yang kemudian dialami olehnya. Pertanyaan saya ke Pak Sugardiman, apa yang kemudian dilakukan pemerintah untuk menghindari hal ini terjadi? Ya, sudah dilakukan di beberapa lokasi di Sumatera, terutama di Riau dan di Pekanbaru, kita melakukan yang namanya teknologi modifikasi cuaca. Ini sebelum musim kemarau tiba, kita masih ada awan di atas, kita manfaatkan teknologi sehingga turun hujan, sehingga kita bisa memperpanjang musim hujan itu. Sejak bulan apa itu, Pak? Sejak bulan Mei. Masih ada awan, tebar garam sehingga terjadi hujan. Bahkan sampai kemarin, saya 2 hari yang lalu baru dari Riau, Pekanbaru masih hujan. Artinya menjamin bahwa tinggi muka air di gambut itu tinggi sehingga tidak gambut itu terendam, tidak mudah terbakar. Riau ini masih hujan alami maksudnya? Alami ya? Dengan teknologi cuaca. Oh, dengan TMC tadi. Ya, kita sudah melakukan 2 kali di Riau. Minggu ini atau minggu depan kita akan melakukan lagi di Pekanbaru. Dari rencana kami sebelumnya, kami akan melakukan TMC ini di wilayah Kalimantan untuk masuk bulan Agustus ini. Ternyata Kalimantan masih ada hujan dan beberapa daerah terjadi banjir, bahkan kita alihkan ke Sumatera. Dan ini akibatnya sangat terasa, kita masih punya musim hujan yang cukup sampai hari ini. Padahal menurut BMKG, Agustus ini kita sudah melalui atau memasuki musim kemarau. Puncaknya. Baik, itu yang menjadi pertanyaan saya Pak Ruanda. Bagaimana mungkin teknologi modifikasi cuaca TMC tadi dilakukan pada saat puncak musim kemarau yang nyari awan aja susah? Ya, nah ini oleh karena itu kita bekerja sama dengan BMKG, dengan BPPT, kita melihat ini kan ada dengan radar ya teknologi, kita lihat mana potensi-potensi awan yang masih bisa disebar garam ini. Dengan teknologi kemudian kita perhatikan juga kecepatan angin, arah angin dan sebagainya, sehingga kita betul-betul pasti pada saat kita menebar awan, walaupun masih berupa bibit-bibit awan itu, kita bisa jadikan itu hujan buatan. Jadi masih memungkinkan, karena mungkin belum tahu publik harus diinformasikan juga bahwa teknologi modifikasi cuaca atau menebar garam untuk menurunkan hujan itu tetap harus ada awan dulu. Jadi kalau kosong nggak akan bisa nggak ada awan. Oleh karena itu sebelum masuk puncak musim kemarau ini harus kita lakukan itu sedini mungkin. Jadi di-maintain, dijaga itu, supaya awannya ada terus. Iya, supaya awan yang ada itu jadi hujan. Jadi hujan. Sehingga panjang hujannya itu lebih panjang lagi dari biasanya itu. Biasanya kita Juli ini asap kan sudah luar biasa. Ini dengan adanya hujan buatan ini kita bisa meredam itu semuanya. Ini saya katakan dalam tanda kutip ya, upaya atau serangan udara TMC yang kemudian dilakukan teknologi modifikasi cuaca. Yang di darat juga harus kemudian disampaikan terkait dengan informasi petani yang mencoba membuka lahan dengan cara tradisional, membakar lahan. Ini di atas sudah dibikin hujan, tapi yang di bawahnya nggak koordinasi, misalnya ada petani-petani tradisional yang melakukan hal tersebut, ya percuma. Bagaimana kemudian dilakukan secara persuasif kepada masyarakat yang ada di lahan-lahan pertanian yang mungkin saja bisa menyebabkan kebakaran hutan dan lahan? Jadi sebetulnya persoalan kebakaran hutan ini belum semua rakyat Indonesia itu aware ya, tahu.
Dan itu yang harus kita komunikasikan. Makanya kalau dari sisi kegiatan komunikasi publik, kami jauh-jauh hari bulan lalu sudah mulai melakukan satu komunikasi secara intens kepada masyarakat bahwa ada satu fenomena yang sebetulnya rutin kan ini ya, fenomena yang setiap tahun terjadi dan itu harus diantisipasi dan itu harus dimengerti. Bahkan kalau kita lihat sekarang ini kan ada satu peristiwa yang pandemi ini juga harus kita sadarkan kepada masyarakat resiko-resiko yang harus diantisipasi, termasuk tadi misalkan bagaimana tiba-tiba nanti ada asap yang kemudian masuk di hidung kita, lewat hidung kita, kena di paru-paru. Padahal kan asap itu paru-paru juga, COVID rentan terhadap di paru-paru juga. Jadi ini buat kami ada namanya tahap mendahului sebelum ada satu kejadian. Dan ini kalau dilihat dari sisi KLHK kan ini sebenarnya pencegahan, paradigma baru untuk pencegahannya. Apalagi pencegahan di era COVID ini. Jadi pencegahan menjadi jauh lebih penting, informasi kita gelontorkan ke masyarakat supaya semua masyarakat itu aware dan kemudian bisa mengantisipasi jauh-jauh hari. Nah itu yang kemudian kalau kami stepnya kan nanti ada tahap pencegahan itu edukasi dan sosialisasi, penanganannya sendiri juga harus informasinya harus clear supaya tidak membingungkan sampai paskanya dan juga yang penting adalah penindakannya karena ini kan kebakaran ini kan kebanyakan karena kesalahan manusia, kelalaian atau bahkan kesengajaan. Nah jadi supaya publik juga tahu bahwa siapapun yang sengaja mengakibatkan kebakaran itu harus dikenai sanksi. Termasuk perusahaan besar? Termasuk perusahaan besar. Kalau kita contoh tahun lalu kan sudah ada lima yang kemudian ditersangkakan misalkan ya. Dan itu menjadi edukasi publik. Tugas kami kan sebenarnya mengedukasi publik, menjadikan masyarakat itu menjadi kontrol yang akhirnya mengurangi, meminimalisir kebakaran hutan. Perusahaan besar satu hal karena memang mereka tahu bahwa ada informasi ini dan mungkin lebih mudah untuk diinformasikan. Pertanyaan saya, mekanisme di lapangan seperti apa Pak Widodo? Kalau kita bicara soal petani-petani tradisional, saya pernah beberapa kali ke daerah di Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah ya, di Pati, kemudian di Blora, itu kan ini masih dalam Pulau Jawa, itu ketika masuk ke dalam pertaniannya saja itu luar biasa sulit. Harus menggunakan motor, tidak bisa mobil misalnya. Bagaimana kemudian itu bisa dilakukan? Ini bicara soal Jawa, belum kita bicara soal Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Bagaimana kemudian itu bisa dilakukan? Jadi sebetulnya kan kita punya berbagai lapisan ya, layer ya, segmentasi ya. Jadi kalau segmentasi yang umum ya lewat media konvensional gitu ya. Tapi kemudian kalau sampai pada perdesaan kita lewat radio-radio komunitas, radio-radio di daerah, bahkan kita juga akan sampaikan dalam bahasa-bahasa lokal supaya betul-betul semua masyarakat yang Indonesia ini kan luas sekali Mas Aiman ya. Luas sekali, stratifikasi sosialnya juga banyak sekali sehingga komunikasi publik itu menjadi sangat penting untuk segmentasi, channelingnya juga kita perhatikan. Dan kami di Kominfo ini sekarang membuat Desk Karhutla untuk mensupport teman-teman dari KLHK dan BNPB yang selama ini mengerjakan di lapangan. Kami mengerjakan pada sisi bagaimana mengambil informasi itu kemudian kita olah, kita analisis dari waktu ke waktu. Bahkan ada namanya daily briefing ya. Jadi kita dari waktu ke waktu itu apa yang harus kita sampaikan kepada publik. Kan ini dinamis sekali. Betul. Ini kan belum mulai banyak berita kan. Ya. Nanti kalau sudah mulai banyak berita, banyak masalah di lapangan, nggak panik lagi. Ya, ini yang justru jangan sampai kemudian terlambat. Jangan sampai. Makanya ini justru kami bulan lalu sudah membuat melaunch gitu bahwa kebakaran hutan itu menjadi sesuatu yang harus kita antisipasi jauh-jauh hari. Sekarang saya ingin tanya ke Pak Ruanda. Pak Ruanda tapi jawab jujur, Pak. Ya. Ada berapa titik api yang sudah ada saat ini? Jangan jawab dulu, Pak. Nanti kita akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.